Bagi para ibu, kemampuan untuk memaafkan, kemampuan untuk bersukacita, itu adalah sebuah latihan. Kan keutamaan itu, sekali lagi seperti tadi yang saya katakan, bukan sesuatu yang otomatis dibawa sejak lahir, enggak gitu ya. Jadi keutamaan-keutamaan itu adalah sesuatu yang harus kita latih dalam hidup kita. Contoh, salah satu hal yang dikatakan oleh Yesus, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus mengikuti aku, memikul salib, apa namanya, menyangkal diri, mengikuti aku dan mengikuti memikul salib. Nah, ini kan latihannya, latihannya, menyangkal diri. Jadi, bagaimana bisa bahagia dengan orang yang cuek? Gitu ya. Bagaimana mungkin bahagia kalau saya berhadapan dengan orang yang cuek bebek, yang apa, dia happy-happy gua, terserah gua gitu ya. Hidup-hidup gua, gimana gua adanya gitu. Nah, jadi saya hanya mau mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa mengubah orang lain. Saya ingat sebuah doa untuk ibu yang bertanya. Ada doa yang dikenal dalam bahasa Inggris, serendipity prayer. Doanya gini, ya Tuhan, berilah kami rahmat untuk mengubah apa yang dapat diubah. Menerima apa yang tidak dapat diubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Jadi di sini kita harus mengerti, kita harus sadar apakah ini bisa dirubah atau tidak. Jadi kalau tidak bisa dirubah, ya saya harus berdamai demi sebuah apa? Demi sebuah sukacita batin kita. Dan prinsip Ibu Teresa berkata, saya memaafkan orang tersebut bukan karena orang itu layak dimaafkan. Bukan karena orang itu sudah berubah, bukan. Saya memaafkan orang itu karena saya ingin sukacita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, yang bisa membuat sukacita adalah keputusan saya. Maka kalau saya sampai sukacita saya disetir oleh orang lain, oleh tindakan orang lain, berarti saya masih belum bisa letting go tadi, melepaskan. Lepaskan. Tadi, jadi kalau hal itu tidak bisa saya rubah, Tuhan berikan aku keberanian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup saya. Jadi dalam hidup saya tidak bisa merubah suami saya yang ngorok tidurnya, jangan dirubah gitu ya. Jadi suami supaya tidak ngorok dikasih helm lah dianya, dikasih plester, mati dianya gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, ada banyak hal dalam kehidupan hanya kita bisa terima, berdamai. Jadi dengan orang cuek pun seperti itu gitu. Jadi kalau selama saya sudah berbicara, sudah mengungkapkan perasaan saya pada orang itu, cukup di situ, selesai. Tapi saya tidak pernah menuntut dan terus minta dia berubah. Enggak, kita akan capek sendiri. Kita akan hancur sendiri. Jadi kita harus memakai metode tadi serendipity prayer. Saya harus menerima hal-hal yang tidak bisa dikurubah dalam hidup orang lain itu. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan letting go kepada penderitaan, kepada rasa sakit, kepada kekecewaan. To forgive is about your decision and a process. Jadi memaafkan itu adalah masalah keputusan dan sebuah proses. Jadi rasa sakit itu sudah sekian lama, maka untuk melepaskannya juga butuh waktu. Maka memang harus ada dalam proses ya, ditemani. Kalau sakitnya, kepahitan batinnya mendalam, harus ditemani oleh seorang pastor yang mampu mendampingi untuk pelepasan luka batin dan didoakan gitu ya.
Jadi di situ, atau tidak hanya imam, ada awam-awam tertentu, sekarang sudah banyak sekali awam-awam tertentu yang bisa mendampingi gitu ya. Jadi harus dibantu oleh orang lain. Kalau ingat bacaan dalam pertemuan kitab suci, nggak tahu Kamki apakah setia mengikuti kitab pertemuan kitab suci dalam rangka hari bulan kitab suci nasional atau tidak? Sekali, Yang Romo. ketiga, ya, Omega? Sekali. Oh, sekali. Syukur pada Allah sekali juga. Di pertemuan ketiga, bacaan Injilnya menarik. Ada orang yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus, tapi di situ banyak rumah. Banyak rumah. Di situ di rumah banyak orang, sehingga orang lumpuh itu tidak bisa ke sana. Apa yang dilakukan? Dia naik ke atap. Orang-orang itu naik ke atap untuk Dibongkar. menurunkan orang lumpuh itu. Artinya apa? Orang lumpuh itu bisa disembuhkan karena pertolongan orang lain. Jadi sama. Jadi seringkali kalau begitu berat kesakitan batinnya, kita butuh orang lain untuk mendoakan kita, untuk menguatkan kita. Saya teringat waktu di Filipina, saya masuk kepada sebuah komunitas awam. Lalu pada saat itu saya ulang tahun, saya misa dengan mereka pagi. Lalu saya ulang tahun, saya tidak tahu mereka kok tiba-tiba tahu itu hari ulang tahun saya. Mereka memberi hadiah yang membuat saya terkesan, yaitu apa? Saya suruh duduk, dan mereka semua memegang bahu saya. Lalu mereka mendoakan saya. Diucapkan. Saya sangat senang sekali bahwa ada sebuah doa yang mengatakan, Tuhan kuatkan. Pada saat Pastor Eko lemah jatuh, dia manusia seperti kami. Jadi doa itu menguatkan saya, doa itu meneguhkan saya, doa itu mendorong saya untuk menjadi orang baik. Jadi perlu pertolongan orang lain. Terima kasih.